Halo travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan. Channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk info-info seputar dunia kuliner dan dunia wisata. Travelers, Bandung itu emang selalu ngangenin ya, apalagi lokasinya kan gak jauh dari Jakarta. Pengen deh healing-healing atau staycation bareng keluarga. Nah, kalau gitu kan bisa langsung ke Bandung pas weekend. Kali ini saya mau ajak travelers staycation di Bandung. Staycation pastinya cari yang akomodasinya yang suasananya tenang dong. Juga ada pemandangan keren, fasilitasnya juga lengkap untuk keluarga. Kali ini pilihan saya adalah staycation di Hotel Indigo Bandung. Selain alasan-alasan tadi ya, pilihan saya menginap di sini juga karena hotel ini relatif baru. Penasaran dong gimana bentukan dan isiannya? Bentukan? Apa ya? Tampilan maksudnya. Hotel Indigo Bandung ini lokasinya berada di Kompleks Resort Dago Pakar. Ini resortnya kan luas banget ya, juga jauh dari jalan besar. Tapi perjalanan ke sini ya nggak sia-sia karena meskipun jauh ya dari pusat kota, tapi akomodasi ini menawarkan suasana yang alami, view yang keren dari setiap kamarnya. Nah sekarang yuk ikutin saya staycation di Hotel Indigo Bandung. Dari gate masuk langsung belok kiri menuju drop off area. Drop off-nya dilapisin batu-batu gitu ya, jadi nggak licin. Secara kontur depan hotel ini kan nggak rata ya, maksudnya naik turun gitu. Nah ini area drop off-nya. Kalau kita masuk ke sini nggak ada scan barang lewat X-ray ya, jadi langsung aja masuk ke dalam lobby hotel. Oh ya travelers, karena pas saya datang ke sini check-innya cuma datang sendiri ya, keluarga kan nyusul belakangan, jadi saya langsung menuju area parkir. Menuju area parkir jalannya agak naik ya travelers, jadi ya siap-siap lah yang bawa mobil agak digas sedikit supaya tidak mundur ke belakang. Jangan lupa bahwa tiket parkirnya diambil dan didaftarin buat free parking. Slot parkirnya cukup banyak sih travelers, nggak usah khawatir kehabisan parkir. Parkirnya bisa di luar atau di dalam basement. Jadi dari area parkir basement, traveler bisa menuju gedung hotel menggunakan lift. Pencetnya ke lantai nomor 2 ya travelers. Dari sini kita keluar di area meeting room, langsung belok kanan menyusuri koridor. Dan kita melewati resto untuk breakfast. Kalau mau langsung kamar bisa naik lift ke atas, tapi karena saya mau check in jadi saya turun dulu lewat lift ke lobby. Begitu keluar lift, saya udah langsung terkagum-kagum sih sama suasana lobinya. Bisa dibilang ini lobinya artistik banget. Dan bener-bener manfaatin sih lokasinya yang berada di atas bukit. Dindingnya terbuat dari kaca, jadi kita bisa lihat city view dari area lobi. Hijau-hijau yang menyegarkan mata dan suasananya natural banget karena ada unsur-unsur kayu yang menambah keren interior lobinya. Terus pilar-pilarnya juga dibuat seperti pohon-pohon dengan ranting-ranting yang menyentuh langit hotel yang tinggi. Udah gitu ya travelers, yang bikin keren, desain furniturnya juga beragam. Seperti ini nih, keren kan kursinya ya. Kayak kita duduk berada di sangkar burung gitu dengan kayu-kayu yang memanjang ke atas. Cakep. Dilengkapi juga bantalan kursi, bantalan sofa yang warnanya cerah dan juga bentuknya lucu-lucu ya travelers. Desain sangkar burungnya juga dipakai untuk memisahkan area lounge dengan lobi hotel. Kayu-kayu yang melengkung tinggi. Terus di sini ada meja panjang dengan kursi ala bar yang kita bisa gunakan untuk meeting-meeting kecil, meeting-meeting informal gitulah sambil ngobrol-ngobrol, sambil menikmati view bukit dari balik kaca. Juga bisa sambil menikmati welcome drink untuk tamu-tamu hotel. Nah, proses check-innya paperless ya travelers, jadi tanda tangannya langsung di tablet yang disediakan oleh hotel. Dan proses check-in juga berjalan lancar, nggak minta deposit juga ya travelers. Nah, saya juga beruntung travelers, harusnya check-in kan mulai jam 3, jauh-jauh hari pas lagi booking hotel ini, saya udah request apa boleh early check-in. Dibolehin dong sama bagian salesnya check-in jam 12 ya. Nah, makasih ya Mbak sales yang baik. Meja resepsionisnya juga cakep, warna biru dongker, ada background lukisan bernuansa biru juga. Jujur saya akui permainan warna di lobinya ini memang keren. Terus dinding kacanya itu dikasih semacam besi-besi vertikal ya, mungkin sebagai pengaman, tapi kalau dilihat-lihat sih kesannya seperti batang-batang bambu gini. Saya sih betah ya berlama-lama di lobi, menikmati suasana di lobi yang keren. Di seberang area resepsionis agak di ujung ada lobby bar. Nah, travelers bisa santai-santai di sini sambil menikmati afternoon tea atau kopi, sambil juga menikmati city view. Juga di sini pemilihan furniturnya colorful ya travelers, bikin suasananya jadi nggak monoton, warna-warni. Kita lihat ya travelers perbandingan suasana di lobinya pada saat siang dan malam.
Nah, yang ini suasana malam hari, lampu-lampunya udah nyala, keren banget lightingnya. Terus besi-besi vertikal yang kayak batang bambu tadi juga ada lampu-lampunya. Lampu-lampunya juga seolah-olah nempel di dinding kacanya. Udah kayak city light gitu, dan pilar-pilarnya juga yang berbentuk pohon ini jadi berwarna gold. Cakep dan mewah. Sekarang proses check-in udah selesai, saya udah dapat keycard dan menuju kamar melalui lift. Saya menempati kamar di lantai 7 dan ini suasana koridor menuju kamar. Lantainya dilapisi karpet dengan warna-warna soft. Jadi kesannya bersih, rapi. Oh ya, Traveler saya menempati kamar tipe King Suite dan inilah dia kamarnya dan layout kamarnya seperti ini ya. Jadi ketika kita masuk di sebelah kiri ada kamar mandi, di sebelah kanan ada lemarinya dan kemudian masuk ke dalam kita menuju atau berada di area tempat tidur. Kamarnya mewah, bersih, dan ketika pertama saya mendapatkan kamar ini saya langsung berasa suka aja, nyaman banget apalagi kita melihat suasananya terang dengan warna-warna soft. Luas kamarnya sekitar 42 meter persegi dan di dalamnya ada tempat tidur dengan ukuran king size dengan kasur yang empuk dan 4 bantal. Lantainya terbuat dari parkit dan kemudian dilapisi dengan karpet yang berwarna biru bercorak. Jadi kaki kita nggak kerasa dingin kalau AC-nya dinyalakan karena lantainya terbuat dari kayu. Di kiri kanan tempat tidur ada nakas. Nah, di nakas ini ada sistem pengaturan lampu ya. Travelers ini menggunakan sistem layar sentuh, juga ada port USB. Jadi kalau kita mau nyalain lampu bisa diatur dari tempat tidur ini. Di sini juga ada satu set sofa dan coffee table, bisa digunakan untuk santai atau ngopi-ngopi sore. Dan kemudian ada juga meja kerja dan kursinya, lengkap dengan colokan dan lampu kerjanya. Penerangan sih cukup ya, di sini banyak lampu dan saya suka dengan lampu gantung yang warna biru di sini. Di sini ada televisi ukurannya 50 inch dan udah smart TV. Jadi bisa nonton Netflix atau nonton YouTube. Sayangnya posisi TV-nya ada di sebelah kiri ya. Jadi kalau mau nonton, bagusnya posisi kita adalah duduk di sofa. Nah, yang spektakuler menurut saya adalah view dari kamar karena tempat tidurnya itu menghadap ke jendela kaca yang lebar banget. Dan jendela kacanya ini dindingnya melengkung ya. Jadi kelihatan view yang lebih luas lah dengan kaca yang berbentuk melengkung ini. Nih ya Travelers, kita bisa melihat city view dari dinding kaca dan kita bisa juga ngelihat dari jauh pegunungan. Dan kalau pagi cakep Travelers, kita melihat kabut-kabut tipis dan kemudian gunung-gunung. Gunungnya ini kelihatan agak agak samar-samar karena tertutup oleh awan yang tebal. Nah, Travelers, backdrop yang di area belakang tempat tidur ini bisa dibuka khususnya pintu yang di sebelah kiri dan kanan. Nah, kalau ini adalah yang pintu di sebelah kanannya. Kalau kita buka, kita bisa langsung melihat arah ke toilet atau kamar mandi dan juga bathtubnya. Sedangkan di sebelah kiri itu pintu bisa didorong juga, digeser. Kalau kita perlu privacy misalnya untuk area tempat tidurnya kita bisa tutup, atau kalau kita juga tidak ada masalah dengan pintu yang terbuka, ini bisa kita geser juga. Oh ya Travelers, saya merasa sangat diapresiasi dengan adanya welcome cape yang diletakkan di atas meja kerjanya. Di sini ada cafe profiterole, kemudian ada pandan makrun, kemudian ada lapis susu, dan juga satu lagi adalah berry tart. Ini kudapannya enak-enak Travelers, saya suka. Camilannya juga hanya itu Travelers, mereka juga menyediakan kuaci, kacang, dan permen jahe yang disediakan free untuk tamu yang menginap di kamar ini. Selain camilan yang tersedia free, mereka juga menyediakan room amenities yang cukup lengkap. Ada air mineral 2 botol dalam kemasan botol kaca. Kemudian ada juga teh, gula, kopi, dan kemudian pemanas air. Semuanya disimpan di dalam laci ya, termasuk juga creamer dan juga gula dietnya. Juga ada coffee maker lengkap dengan kapsulnya, ada 2 pilihan rasa yang bisa kita manfaatkan untuk ngopi-ngopi sore. Ada mini fridge juga di bagian bawah, bisa kita manfaatkan untuk nyimpan makanan. Lanjut ke lemari, ini ada lemari 2 pintu, di dalamnya ada safe deposit box, kemudian ada laundry bag beserta price listnya, juga ada hair dryer dan juga ada slippery. Juga ada 2 buah wardrobe yang tergantung di dalamnya.
Nah, setrika uap ini sangat bermanfaat ya travelers kalau kita ingin sekedar merapikan baju yang tidak terlalu kusut. Jadi nggak repot-repot. Nah, ini tempat untuk nyimpan koper. Kemudian ada juga cermin full body buat travelers yang ingin melihat tampilan outfit of the day dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau travelers ingin memanfaatkan jasa laundry, ini rate-nya ya. Kita lanjut kamar mandi ya travelers. Ini kamar mandinya luas banget travelers, dan juga antara toilet dengan area mandi juga terpisah. Kemudian di sini juga ada bathtub ya travelers. Asik lah bisa berendam air hangat sambil healing-healing, atau kalau kita bawa anak kecil, biasanya anak suka main juga ya di bathtub seperti ini. Kemudian di sini juga ada shower roomnya, dan shower ini saya suka ya karena dia menyediakan semacam apa ini ya, semacam meja ya terbuat dari beton yang kita bisa gunakan untuk duduk atau menyimpan peralatan mandi kita. Jadi nggak ribet sambil mandinya. Showernya ada yang tipe handheld dan juga ada tipe curah. Air panas, air dingin tidak ada masalah selama di sini. Shower gelnya tersedia lengkap, juga conditioner dan sampo. Ini shower gelnya wangi banget, travelers. Udah habis dibilas, harumnya itu masih nyisa, masih nempel di body kita. Ini vanity areanya ada wastafel, kemudian disediakan juga air mineral, kemudian toilet tersedia juga lengkap ya, mulai dari sikat gigi, kemudian ada shower cap, ada odol, ada cotton buds dan lain-lain. Dan yang saya suka travelers ini sikat giginya ini enak ya, sikatnya bulu-bulunya lembut dan gak sakit di mulut. Nah, ini bangun pagi pada saat sunrise, udaranya kelihatan, view-nya cakep ya travelers. Ada kabut-kabut tipis, dan ini yang pemandangan yang mahal ya, nggak bisa kita temukan di Jakarta, dan ketemunya ya di Bandung ini, nginep di Indigo Hotel Bandung. Sekarang hari sudah pagi, saatnya kita untuk menikmati breakfast di restoran. Breakfast disediakan di Resto Jempa di lantai 2, dan kemarin kita lewati ya pada saat kita akan check in menuju ke lobi. Suasana restonya seru ya, terutama yang indoor karena dekorasinya menarik banget. Interiornya bernuansa coklat tapi menggunakan lantai dengan keramik bermotif sehingga kesannya seru. Furniture menggunakan materi dari kayu, dan kemudian dinding-dindingnya diberikan sentuhan-sentuhan seni yang menarik ya, seperti yang di sini diberikan warna putih namun dengan lukisan berwarna hitam. Boleh dibilang sebenarnya kalau di area indoor ini, area untuk breakfastnya, restonya dibagi atas 3 bagian, dan tiga-tiganya menggunakan tema yang berbeda. Seperti bagian yang ini ya travelers, kalau kita lihat dekorasinya bernuansa tradisional vintage dengan unsur-unsur kayu, dan kemudian lantai keramik yang bermotif tapi disusun dengan susunan yang acak. Restoran dirancang dengan detail ya, sehingga kita bisa lihat di sini juga area atau bagian dari plafonnya juga didesain dengan motif-motif kotak-kotak, dan ini menyatu dengan keseluruhan dari interior resto ini. Terserang suasana di resto ini bukan betah, dan saya breakfastnya pagi-pagi masih sepi, jadi kalau mau foto-foto ini juga menjadi spot yang menarik. Penataan makanan juga disajikan di dalam kelompoknya sesuai dengan kategorinya. Ada makanan tradisional, kemudian ada main course, ada juga camilan atau dessert. Cuma dikelompokkan sehingga memudahkan kita untuk memilih makanan. Juga disajikan di atas island yang tersusun rapi. Pilihan makanan juga beragam, mulai dari makanan tradisional, western, kemudian Indonesian food, kemudian ada juga oriental. Bisa kita lihat di sini ya travelers, pilihan menu untuk breakfastnya. Dari Asia ada ayam goreng serundeng, kemudian ada fish steam, ada tumis jamur, ada bihun goreng, nasi goreng, ada pilihan juga nasi putih. Mau bubur ayam juga tersedia lengkap dengan aneka kondimennya. Pilihan makanan tradisional juga banyak ya travelers. Ada terong balado, ada tumis sayuran, juga ada sambal dadak, dan variasi sambalnya juga banyak. Ada juga gorengan kalau travelers ingin makan gorengan, mulai dari tahu, tempe, bakwan, lumpia, juga sosis. Di pojokan lain juga ada pilihan pecel sayur dan acar ketimun. Untuk menu westernnya juga tersedia di bagian yang lain. Deretan menunya bisa dilihat di sini ya travelers. Mau makan yang hangat-hangat berkuah karena Bandung juga dingin, bisa pilihan menu oriental. Ada steamboat, juga ada pilihan dimsum mulai dari siomay, bakpao.
Nah, ini deretan jajanan pasarnya ya. Ada putu ayu, ada apem. Kalau travelers lagi diet atau ingin mengurangi karbo, bisa memilih pilihan makanan sehat di dua chiller dengan pintu kaca. Di sini bisa kita lihat ada salad buah, ada salad sayur, ada mousse, yogurt, ada puding. Ini bisa kita ambil sendiri ya travelers. Dan kalau bingung, travelers bisa ngelihat nama-nama makanannya tertulis di pintu kacanya. Juga ada pilihan aneka sosis bread, ada manisan buah, boleh dipilih. Kalau travelers duduk di area luar, area outdoor, travelers bisa menikmati suasana pagi hari dengan pemandangan bukit-bukit hijau dan juga bisa menikmati suasana kolam renang lengkap dengan air terjunnya. Suasana di area outdoor juga menarik ya travelers. Bisa kita lihat di sini lampu-lampu gantungnya yang bisa menambah unsur-unsur dekoratif yang menarik. Nah, di area outdoor ini juga tersedia aneka makanan tradisional yang disajikan di dalam gerobak. Mau pesan mie instan, ada banyak pilihan mulai dari ayam bawang, kari ayam, atau mie instan goreng, atau juga pilihan bubur kacang hijau dan aneka olahan telur. Nah, ini pilihan aneka buahnya ya travelers. Juga ada sereal yang bisa kita pilih. Kalau travelers juga ingin dapat banyak makanan berserat, travelers bisa memilih aneka biji-bijian atau granola. Sebagai pendamping salad atau kalau travelers memilih makanan dengan menu western, di sini ada makanan pelengkapnya aneka cold food mulai dari pilihan aneka keju, juga minumnya travelers bisa memilih ada 3 pilihan, susu soya, low fat dan susu biasa. Nah, untuk live cookingnya di sini ada pancake, juga ada waffle beserta aneka toppingnya. Sebagai dessert ada yang manis-manis, ada umi ali, juga bread pudding, boleh ditambah dengan aneka pilihan topping. Pilihan bread dan pastry juga lengkap ya travelers. Ada yang rasanya savory, ada yang sweet, silakan dipilih. Untuk anak-anak yang pasti suka donat ya, ada variasi rasa dengan olesan kacang, keju, atau stroberi. Pilihan minumnya juga beragam, traveler bisa pilih mau pesan kopi, mau black cafe, espresso, latte, bisa dipesan di sini atau tersedia juga aneka juga. Mau milih minuman yang berserat, ada pilihan kombucha. Ini minuman yang bagus ya travelers untuk pencernaan. Ada 4 pilihan mulai dari rasa stroberi, jeruk, jahe, atau pineapple. Pilihan menunya cukup variatif ya travelers, walaupun menurut saya sih nggak selengkap menu untuk breakfast di hotel-hotel bintang 5 lainnya ya. Tapi cukuplah mengenyangkan dan rasanya menurut saya ya cukup bisa diterima dengan mulut, tidak terlalu istimewa tapi ya enak juga. Menurut saya sih akan lebih baik ya kalau menunya diperkaya dengan menu-menu jari asli tradisional Jawa Barat seperti ada lotek, batagor, atau minumnya ada bandrek, bajigur. Karena kalau saya sih nginep di hotel, biasanya kalau breakfast saya mencari menu-menu lokal khas dari daerah tersebut karena mungkin saya tidak sempat mencari makanan tradisional yang mungkin terkenal dari kota tersebut di luar. Kita turun ke lantai dasar, kita akan menuju kolam renangnya ya travelers. Nah, kolam renangnya sih view-nya cakep ya travelers, view-nya city view, kemudian ada pemandangan bukit-bukit dan tanaman-tanaman hijau, dan boleh dibilang ini sih ya infinity pool gitu, dalamannya sekitar 1,5 meter. Ada kolam renang dewasa dan ada kolam renang anak. Kolam renangnya ya nggak terlalu gede juga sih, kedalamannya untuk yang dewasa sekitar 1,5 meter. Tapi cukup lah ya untuk bisa berenang dan menikmati weekend dan staycation di sini. Dan kemudian kolam renangnya juga terbagi dua, ada kolam renang dewasa dan kolam renang anak. Nah, untuk yang kolam renang anaknya ada kayak air terjun gitu, waterfall ya. Dan kalau kita lihat ke atas, jadi waterfallnya dibuat bertingkat gitu. Dengan awalnya itu berasal dari lantai yang selevel dengan area resto outdoor. Kemudian turun ke bawah dan kelihatannya cakep sih, seneng ngelihat kolam renang seperti ini, ada waterfallnya dan kemudian seneng juga dengar gemericik air yang turun terjatuh secara bertingkat dan itu rasanya damai banget. Kolam renangnya sih meskipun di daerah atas ya, di atas bukit Dago ini, tapi kolamnya airnya katanya sih suhunya sesuai dengan suhu tubuh ya, nggak terlalu dingin dan juga nggak terlalu panas. Terus di tengah kolam tuh ada lazy bed ya yang bisa kita gunakan duduk-duduk, leleh sambil baca atau dengar musik dan menikmati view yang cakep di depan mata kita. Nah, ini suasana kolam renang pada malam hari ya ketika lampu-lampu udah dinyalakan. Langitnya berwarna gelap, terus ada pantulan cahaya lampu di kolam renangnya dan kolam renangnya sendiri jadi kelihatan bersih bagus ya, antara warna putih dan warna biru
gabung dan menjadi pemandangan yang asik. Terus di sepanjang sisi-sisi dari air terjun ya, tangga yang bertingkat di mana air turun secara bertingkat ini juga diberikan lampu. Jadi kelihatan cakep banget. Dan ini pemandangan dari atas ya, kita bisa lihat bagaimana deretan lampunya turun ke bawah dan kemudian terpantul kepada air yang turun secara perlahan. Di sebelah kolam renang ada kids club namanya Kancil Kids Club. Pas masuk saya terkesan dengan desain interiornya yang cakep ya, estetik dengan warna-warna yang soft, warna-warna yang cerah, dan ada banyak permainan di sini. Bagusnya lagi dindingnya terbuat dari dinding kaca yang mengarah kolam renang. Jadi kita bisa duduk-duduk sambil melihat air waterfall ya yang turun dari atas ke bawah di kolam renang, dan kemudian anak-anak juga bisa bermain dengan asik. Pantainya juga diberi karpet pengaman dan bagian tidak diberi karpet diberikan lapisan parkit. Jadi kalau anak jatuh ya nggak kerasa sakit atau nggak terluka. Buat yang ingin nonton film-film anak-anak disediakan satu ruangan, diberikan bantal dan kemudian diberikan karpet yang tebal, dan anak-anak pasti nyaman ya tidur-tiduran sambil nonton di sini. Ada juga buku-buku bacaan dan permainan-permainan seperti mobil-mobilan, kemudian ada boneka-boneka, dan kemudian permainan yang mengasah atau meningkatkan keterampilan tangan dan keterampilan kinetis. Mau mewarna atau menggambar di sini juga disediakan sarananya. Nah, untuk Kids Club-nya juga dilengkapi dengan toilet ya travelers, bukan hanya untuk toilet anak tapi juga untuk pengantarnya atau toilet dewasa. Ada toilet untuk WC-nya dan juga ada untuk ruang baby ya, atau baby room atau ruang menyusui juga tersedia di sini. Kids Club-nya juga bersih, rapi, dan ada petugas penjaganya. Jadi nggak usah khawatir ya, anak-anak pasti aman, dijaga dan diperhatikan oleh petugasnya. Masih seputar kolam renang, kita bisa lihat di sini juga ada shower room-nya, dan kemudian shower room-nya ini hanya satu di sini ya. Tapi kalau kita mau bilas di ruangannya sendiri juga ada ruang changing room dan juga ada shower room. Ini untuk cowok ya, dan banyak ada beberapa kamar untuk kita bisa bilas di sini. Sediakan juga shower gel dan kemudian sampo di shower room ini. Nah, di area belakang kolam renang masih satu lantai juga ada fitness center. Ruang fitness sih lumayan gede dan tetap menampilkan view ke arah bukit-bukit hijau. Jadi sambil treadmill, sambil olahraga bisalah mendapatkan pemandangan yang segar-segar, juga menyehatkan mata. Peralatannya juga cukup lengkap, masih baru, mulai dari exercise untuk latihan beban, latihan kardio, kemudian endurance dan latihan aerobik juga bisa dilakukan di sini. Desain ruangannya juga bagus, reverse dengan plafon yang juga diberikan style artistik ya, dengan lampu-lampu yang bergantungan. Kalau mau sekedar yoga atau aerobik, di sini disediakan juga matras, kemudian disediakan juga handuk dan air mineral. Juga ada televisi yang menampilkan video panduan olahraga, jadi travelers bisa tuh ngikutin gerakannya dipandu oleh trainer profesional yang ada di sini. Kalau travelers ingin mengadakan workshop atau meeting di sini, tersedia beberapa ruangan meeting dengan kapasitas yang berbeda-beda, mulai dari sekitar 10 orang sampai dengan puluhan orang. Meeting kit juga lengkap ya, mulai dari paper note, kemudian alat tulis, ada permen, kemudian air mineral tersedia di meja. Termasuk juga alat-alat yang disediakan untuk meeting seperti screen, kemudian LCD dan lain-lain. Oke, sekarang kita lihat ya suasana pada malam hari di hotel ini travelers. Kalau tadi kita sudah lihat area lobby dan kemudian kolam renang, sekarang kita lihat eksteriornya. Jauh sih hotel ini sudah terlihat menyolok ya travelers, dengan lampu-lampunya yang terlihat terang benderang, dan kemudian fasadnya yang terlihat bagus dengan garis melengkung. Dan menurut saya sih hotel ini memang keren ya travelers, terlihat mewah dengan lampu-lampu yang bersinar terang. Menurut saya sih hotel ini sangat menyenangkan travelers ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, view-nya yang cakep, kemudian fasilitas yang masih berfungsi dengan baik, kemudian udara yang sejuk, petugas yang ramah, kemudian kamar yang menyenangkan dan tidur yang nyenyak, saya semua dapatkan di hotel ini. Mudah-mudahan travelers juga bisa dapat kesempatan untuk staycation atau menginap di hotel ini, sehingga bisa merasakan betapa kenikmatan, betapa kemewahan dari selama menginap di hotel ini. Terima kasih travelers sudah mengikuti saya. Sekarang saya mau pamit, mau istirahat dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share kepada teman-teman atau kerabat yang membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa, salam sehat, salam semangat. Thank you.